Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga di hari ini. Kita mulaikan ibadah kita dengan bersama-sama mengangkat pujian klik nomor 460, Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di saat ini, kami akan membaca firman-Mu. Kami memohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat firman di saat ini. Maka ini kami Tuhan sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-51. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah menyembuhkan di tengah situasi mencekam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus yang kita sembah dan muliakan adalah pribadi yang memiliki kuasa mujizat yang luar biasa. Kuasanya sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup kita manusia. Hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang mengungkapkan bagaimana kuasa mujizat Tuhan Yesus dinyatakan bagi hamba imam besar yang putus telinga kanannya. Peristiwa ini terjadi sebagai wujud respon murid saat menyaksikan sang guru Yesus ditangkap oleh segerombolan orang yang datang di Taman Getsemani. Di momen ini, Yesus memberi keteladanan dalam perjalanan hidup umat Tuhan bahwa Yesus tidak gegabah, tidak terpancing pada situasi hidup yang tidak baik. Tapi Yesus tetap tenang dan merespon dengan berkata, "Sudahlah itu."
Di sini, Yesus mau menenangkan hati murid-murid yang saat itu sedang gusar menyaksikan Dia yang hendak ditangkap oleh orang banyak itu. Tapi juga Yesus mau menenangkan hati orang banyak supaya mereka tidak terpancing dengan tindakan Petrus yang memotong telinga hamba imam besar. Sebab jangan-jangan nanti mereka membalas perbuatan dari Petrus. Nah, Yesus berupaya untuk menciptakan suasana tetap aman, damai, tidak ada kekerasan, dan tidak ada perbuatan yang tidak baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kemudian kita melihat ya dari ungkapan bagian bacaan firman ini, kemudian Yesus melakukan perbuatan yang besar, yakni melekatkan telinga hamba imam besar itu kembali sehingga imam besar itu dapat pergi dengan keadaan yang baik, tidak terhina, walau sebenarnya ia layak untuk menerimanya. Tindakan Yesus ini membuktikan bahwa kuasanya sungguh tak terbatas. Ia sanggup melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa, di luar batas berpikir manusia. Ia mampu menyembuhkan, pun ia mampu menghancurkan. Ketika berkenan kepadanya, maka semua dapat dilakukannya. Kemudian kita melihat hal yang kedua, menyatakan bagi kita bahwa tindakan Yesus ini membuktikan bahwa ia penuh dengan belas kasih dan penuh dengan kebaikan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan kita di hari ini mengajarkan kita semua untuk mari bersama kita miliki keyakinan yang sungguh bahwa Dia Yesus yang kita sembah dan muliakan adalah pribadi yang terus mampu dan sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Segala sesuatu ada dalam kendali dan kuasa-Nya. Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Bahkan dalam situasi kondisi apapun keadaan yang kita alami, baik dalam keadaan yang amat sulit, yang begitu mencekam, Dia sanggup memulihkan, menolong, dan menganugerahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Ingat, kuasa-Nya sungguh sangat tak terbatas. Kuasa-Nya melebihi yang ada dalam hidup kita. Dan pujian tadi menyatakan bahwa memang benar kuasa Tuhan nyata dalam hidup umat Tuhan. Kuasa-Nya tak terbatas, tak terbandingi oleh apapun yang ada di kehidupan ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau oleh karena kasih kemurahan-Mu, boleh menuntun dan menyertai kami beribadah bersama di saat ini. Sungguh kami percaya kebenaran firman-Mu memotivasi kami, supaya kami memiliki keyakinan yang sungguh kepadamu, bahwa Engkau mampu melakukan berbagai hal yang tak terfikirkan sekalipun dalam hidup kami. Kami berdoa memasrahkan perjalanan hidup kami di hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkenan menuntun dan membimbing kami, menjaga dan memelihara kami, menganugerahkan berkat kasih dan kemurahan dalam hidup ini. Engkau yang berkenan menyatakan segala yang terbaik dan termulia dalam hidup kami. Perjalanan hidup pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan bersama dengan bangsa negara gereja kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.